Ya, untuk Ibu Sri Hartati, daerah Cikampek, Jawa Barat, pengiriman. Jadi sebelum dikirim barang selalu dites running, bukan hanya tes nyala aja. Ya, Ibu Sri Hartati. Ini tipe IPS X19. Ya, IPS X19. Ini pas kebetulan stok satuannya tinggal 1 unit nih. Stok satuannya tinggal 1 unit pas kebetulan. Ibu untung segera order karena kalau stok satuan itu terbatas, makanya kita selalu tanyakan stok. Kalau stok grosir itu kita banyak, karena kebanyakan sih pedagang yang belinya. Ini tipe X19. Dia kalau tipe X19, dia bagusnya itu kabelnya gede banget nih. Tuh, kabelnya gede banget, Bu. Udah gitu dia bisa buat ke aki deep cycle ini. Ke aki deep cycle, aki jenis deep cycle bisa nih. Tuh. Tapi penjepitnya juga dikasih juga. Kalau nggak pakai aki deep cycle, pakai akinya misalkan aki mobil biasa, ya udah pasangin aja. Ya gitu. Tapi bisa di ke aki deep cycle juga bisa nih. Kita ini kan harus dipasang dulu ya kalau mau pakai aki mobil, karena ini aki mobil bisa, ke aki deep cycle juga bisa, bagusnya kayak gitu. Ini kita tesnya pakai kabel yang udah jadi aja nih, yang punya tipe X17 buat ngetes doang, tes running kan. Nah, ini pakai jepitan yang buat ngetes doang, tes running. Ini pakai kabelnya yang tipe X17. Kalau tipe X17 kabelnya lebih kecil. Udah gitu kabel ini hanya buat ke aki mobil doang. Kalau yang X19, X18 juga sama nih, kayak gini, cuman lebih besaran kabelnya. Kalau X19 jauh lebih besar, tebal tuh kabelnya, dan dia bisa ke aki mobil, bisa ke aki deep. Kalau aki mobil ya pakai jepitan ini, tinggal dipasang. Ke aki deep cycle juga bisa. Aki deep cycle itu buat aki yang panel surya atau bu, aki paling nomor 1 itu bisa. Nah, kita ini tes running, tes doang kan, tes running. Pinjam pakai yang jepitannya X17 biar gampang. Saran saya sih Bu ya, kalau Ibu mau bagus sekalian Bu, jangan tanggung-tanggung. Ibu kan udah pakai yang tipe X19 tuh ya, pakainya akinya aki jenis deep cycle, minimal 100 ampere. Mau pakai 200 ampere boleh, 400 ampere juga boleh. Paling sedikit setidaknya kalau mau bagus sekalian, paling sedikit pakai yang 100 ampere aki deep cycle.
jenisnya. Jadi aki itu ada 3, aki basah, aki kering, aki deep cycle. Tuh, di deskripsi produknya baca Bu, di situ saya jelasin tuh jenis-jenis aki. Di deskripsi produk ada, makanya dibaca, tolong dibaca dengan cermat Bu. Kalau aki basah maupun aki kering kan pakai jepitan aki tuh, kayak gini nih jepitan. Kalau itu mah enggak. Kalau aki deep cycle itu dimasukin ke sini, dibaut. Aki deep cycle ada baut ya, dimasukin dibaut. Kualitasnya juga aki deep cycle nomor 1 kualitasnya, aki deep cycle itu ya. Kalau kan punya ibu nih udah tipe yang paling tertinggi nih, tipe X19. Kalau bisa pakai, sayang jangan tanggung-tanggung. Yang tipe X18 saja, X18 saya saranin pakai aki deep cycle ya. Yang X18 juga saya saranin pakai yang jenis deep cycle, tapi ada juga yang masih pakai aki mobil ya, terserah sih, itu pilihan. Pokoknya kan aki kan bahan bakarnya pakai, kalau mau bagus sekalian tanggung. Kayak bensin aja kan, ada bensin premium, Pertalite, Pertamax. Yang paling bagus kan Pertamax, yang paling jelek kan premium ya, kayak gitu. Aki juga ada kualitasnya. Ya, merah ke merah ya Bu ya, jangan terbalik. Kalau tipe X18 maupun 19 ya, cincinnya cuma 1. Nah, pakai tutup baru ditutup, jadi kencang. Hitam ke hitam cincinnya gitu. Cincinnya masukin. Jadi keras. Ini ada 2 tombol Bu ya. Tombol yang besar ini adalah tombol genset ya. Tombol yang besar ini adalah tombol genset. 0 itu mati, 1 itu nyala. 1 nyala, 0 mati. Yang kecil ini adalah tombol power. 0 itu mati, 1 itu nyala, 0 mati. Pastikan posisi kedua tombol ini adalah 0 mati ya. Pastikan ini, tolong diperhatikan ya Bu ya. Pastikan kedua tombol ini posisi adalah 0 itu mati kedua-duanya ya. Dan ini adalah soket stabilizer, atau orang bilang stafol, atau ada yang bilang AVR, atau ada yang bilang evarator, ada yang bilang anti jeglek, anti anjlok. Ini ya, banyak istilah orang sebutannya ngomong. Jadi bukan seperti inverter pada umumnya ya. Inverter pada umumnya kalau PLN padam ngambil listriknya dari sini, bukan. Kalau ini adalah anti jeglek, soft start, slow start, AVR, stafol, stabilizer, nah, kayak gitu ya. Ini tipe X18 maupun tipe X19. Ini 19 ya Bu ya. Ya, 19 maupun 18 ini gelombangnya udah PSW. PSW itu udah seperti kayak gelombang PLN. Aman untuk semua barang elektronik, itu aman. Bukan MSW. Ya.
Ini juga jangan terbalik ibu ya, jepit hitam ke negatif aki ya. Jepit merah ke positif aki, jangan terbalik. Deskripsi produknya tolong dibaca dengan cermat, videonya tolong ditonton hingga habis ya Bu ya. Nah, ini nggak banci ini Bu ya. Ya, kalau kita ini nggak banci kan, di fotonya juga kita buka, Ibu lihat dalamannya. Mungkin kalau Ibu kagak ngerti tentang elektro, Ibu bisa tanya ke orang elektro, bisa tahu buka dalamannya itu dalamannya kagak banci. Karena yang inverter pada umumnya tuh, kalau ini IPS inverternya beda sendiri. Kalau inverter yang pada umumnya banyak yang banci. Ini Ibu buka trafonya itu benar-benar murni, yang X19, 18 maupun 17. Jadi kita lihat kan ada tuh, oh sekian watt, ternyata dicek. Kalau kita semua ada alat ukurnya. Soalnya kan ini juga barang impor, kita juga beli dari sononya, kita cek bener-bener gak barangnya. Udah gitu ini PSW, Ibu gelombangnya udah gelombang PSW. Nah, kalau Ibu punya osiloskop ya kan, cek ini gelombangnya dijamin, yang X19 maupun X18 itu sudah PSW gelombangnya, cek pakai osiloskop. Kalau Ibu nggak punya osiloskop, alat ngecek gelombang sudah PSW atau belum, cara ini Bu, cara kunonya, cara manual lah. Ibu colok buat pakai mesin kipas angin. Kalau suaranya itu kipas angin ngedengung, itu berarti MSW. Tapi kalau kipas angin, nyalain buat kipas angin suaranya kagak dengung ya, halus, itu PSW. Nah, soalnya banyak di pasaran ngaku-ngaku PSW padahal gelombangnya masih MSW. Gelombang MSW sama PSW harganya beda jauh gitu. Harganya beda jauh. Karena saya nggak tahu lah, ada orang dagang seperti kayak gitu, MSW tapi ngakunya PSW. Jadi apa adanya aja biar konsumen yang memilih. Kalau X17 punya kita nih ya, X17 itu gelombangnya MSW, masih MSW, jadi biar customer milih, ada yang murah ada yang mahal. Kalau X17 MSW, X18 sudah PSW, X19 sudah PSW. Bedanya X18 sama X19 cuma beda di power doang, yang X19 powernya lebih besar. Udah, ini punya Ibu X19 ya kan, dan murni nggak banci dia, powernya itu bisa dibuka. Trafonya ada dua, yang X19 gede-gede, bukan kecil-kecil, gede, power trafo gede. Nah, mana ya, oh ya nih. Ini ada lubang nih Bu, kelihatan kan, ada lubang atau buletan ya. Kalau ini kan kagak ada Ibu Sri. Nah, ini ada lubang ini untuk tanda ini ya, untuk tanda besi ini masuk ke dalam stop kontak rumah Ibu yang ada strumnya. Oleh karena itu cek pakai test pen, cek. Kalau tiap rumah beda-beda ya, tiap tempat beda-beda. Kalau di saya itu yang lubang atas nggak ada strumnya, lubang bawah ada strumnya.
Nah, lubang yang bawah ada setrumnya nyala nih, dicek pakai tes pen nyala, masuk ke dalam, dimasukin ke besi yang ada tanda buletan lubang nih. Nah, gini. Saat sebelum colok, pastikan kedua tombol ini ya Bu. Ini sangat penting nih. Kedua tombol ini pastikan dalam keadaan 0. 0 itu mati. Ya. Pastikan dalam keadaan 0. 0 itu mati. Dah, colok. Sebenarnya sih kalau misalkan ini kebalik pun, ya kebalik pun, mau tipe X17, 18 atau 19, walaupun sampai kebalik pun nggak ngikutin yang lubang ini ya, kebalik pun ya kan nggak masalah, cuman stabilisernya nggak berfungsi maksimal, walaupun sampai kebalik pun nggak apa-apa. Tuh, oh balik, oh balik, nggak apa-apa, cuman stabilisernya kinerjanya nggak maksimal kerjanya. Stabilizer soket ini soket stabilizer. Jadi makanya kita kasih tanda tuh buletan ya, yang besi ini masuk ke dalam lubang stop kontak yang ada setrumnya. Ini lubangnya di bawah seperti gini ya kan. Nah, sebelum colok pastikan kedua tombol harus 0 ya Bu ya, mati. Karena saat PLN sedang hidup seperti ini, Ibu posisinya tombolnya Ibu tekan 1 atau nyala ya, 1 itu kan nyala, 1 itu hidup ya. Kalau Ibu posisinya tekan 1 hidup, ininya langsung rusak, unitnya langsung rusak, jebol. Makanya PLN posisi lagi nyala kayak gini, pastikan kedua tombol ini dalam keadaan 0. 0 itu mati, jangan dipencet 1 itu hidup, jangan, unitnya langsung rusak, jebol. Udah gitu jepit merah jepit hitamnya juga jangan terbalik, merah ke positif aki, hitam ke negatif aki, terus kabel merah ke merah, kabel hitam ke hitam, jangan terbalik. Nah, misalkan PLN padam Ibu ya, ini Ibu terserah buat colok apa kek, terserah Ibu. Cuman kalau saat PLN padam ya, dia secara otomatis soket stabilisernya tidak aktif, soket stabilisernya mati, stabilizer stapol ini mati ini ya. Kalau saat PLN padam ya, soket ini tidak aktif, soket stabilizer ini tidak aktif ya. Jadi soket ini hanya aktif jika PLN sedang hidup ya. Masih banyak yang nanyain pakai akinya aki apa, dan saya udah jelasin, tapi nggak ada salahnya sih. Kalau mau bagus ya pakai aki deep cycle. Jadi ibarat mobil itu kan banyak, ada mobil yang paling bawah, mobil menengah, mobil kelas atas, mobil bawah Avanza, mobil menengah Pajero ya, mobil kelas atas Mercy atau BMW kayak gitu. Bahan bakarnya aki. Semakin besar ampere aki dan semakin kecil beban yang digunakan, dan jenis akinya pakai jenis aki yang paling bagus ya, menyimpan daya listriknya saat PLN padam ya lebih lama, lebih bagus.
Jadi bahan bakarnya di aki. Deskripsi produknya dibaca, videonya ditonton dengan habis. Oke, saat PLN padam. Misalkan PLN padam nih, Ibu lihat, PLN padam nih. Turunin, jangan lupa langkah pertama, turunin MCB KWH meteran pusat yang di luar rumah itu. Ya, yang di depan, KWH meteran. Yang pusatnya yang di depan. Turunin atau matikan. Selanjutnya nyalakan tombol power. Ini tombol yang kecil ini adalah tombol power. Satu itu nyala, hidup. Satu itu. Tunggu kurang lebih 5 detik lah. 5 atau 10 detik, 5 detik juga boleh. Biar dia prosesornya di dalamnya proses. Jadi seperti komputer ini di dalamnya ada prosesornya juga. Mikrocontroller. Dia proses. Tunggu sekitar 5 detik udah, baru nyalakan tombol genset. Satu itu nyala. Dah, seperti ini. Pemasangannya hanya sekali ya Bu. Instalasi ini pemasangan cukup sekali. Ya. Cukup sekali, jangan dicabut-cabut. 24 jam cukup sekali aja pemasangan. Nah, saat PLN sudah hidup kembali ya, Ibu lihat tetangga atau apa, PLN sudah hidup kembali. Langkah pertama, matikan tombol genset. 0 itu mati. Terus matikan tombol power. 0 itu mati. Selanjutnya baru yang terakhir, nyalakan KWH meteran pusat yang ada di luar rumah. Nah, saat PLN padam kayak begini, ini soket stabilisernya, anti jeglek ya. Ini tuh. Tuh. Aktif. Kalau saat PLN padam, soket stabilizer aktif tuh, nyalakan. Tuh, soketnya nyala. Hidup. Ada juga yang nanyakan, ini kalau saya pakai buat camping bisa nggak? Bisa, buat camping, buat kemah apa tuh? Ada yang nanyakan. Buat di luar rumah bisa. Kalau di luar rumah ya, tipe X17, X18 maupun X19, saya udah buat sih videonya sebenarnya yang buat jadi IPS untuk di luar ruangan atau outdoor. Itu saya udah bikin videonya, tapi nggak ada salahnya saya kasih tahu lagi. Kalau buat di luar ruangan ya bisa, gampang. Kalau misalnya lagi camping, lagi apa, pakai ginian ya, pakai ginian, colok aja di sini. Pakai ginian kan nggak usah pakai kabel, ini pakai ginian lah, buat buat manjangin. Udah dah, kalau buat camping di luar ruangan ya, udah tinggal corok charger di sini. Ya kan, kalau camping kan biasanya masak air panas ya buat bikin Indomie atau apa, pakai kompor listrik. Tapi lihat juga tuh kapasitas powernya, diperhatikan kapasitas power wattnya kompor listrik ya, sesuai dengan spesifikasi tipe IPS nya. Kalau yang X17 nggak bisa karena dia masih MSW. Sebenarnya bisa sih, kalau menurut saya sih janganlah. Kalau MSW mah kalau bisa mah sekedar cuman buat lampu aja lah. Googling aja lah, Google perbedaan MSW dengan PSW. Nah, penjelasannya lengkap tuh di Google. Googling
Kalau kita bahas tentang MSW mau PSW ini satu video nggak cukup. Masih seharusnya sih udah pada ngerti sih MSW apa, PSW apa, itu udah umum. Ya, Google aja MSW, perbedaan gelombang MSW dengan PSW. Ini colok udah ibu, colok charger atau apa nih. Kalau misalkan outdoor ya, outdoor beli aja kayak gini satu yang isi, yang banyak kan lah isi 6 lubang lah, 1 2 3 4 5 6, paling banyak kan 6 lubang ya kalau nggak salah. Udah nyolok apa kalau buat camping, buat di luar ruangan lah, buat outdoor kayak gitu. Ini pompa air, pokoknya ini PSW. Kalau PSW itu aman, semua barang elektronik aman, buat pompa air atau buat kulkas atau buat apa sih itu yang kolam ikan tuh, aerator ya, yang buat kolam ikan aerator, karena PSW aman. Kalau MSW, gelombang MSW itu X17 kan masih MSW. Buat barang elektronik kurang aman, kecuali lampu. Kalau lampu masih oke lah, kalau cuman buat lampu aja masih oke. Yang X17 bisa buat pakai bor, bisa ya kan, buat ngebor bisa yang X17, cuman kurang aman kalau menurut saya, soalnya itu gelombang MSW. Nah, kalau kita di sini transparan, ngomong apa adanya, biarkan konsumen yang memilih, jangan mengada-ada, karena yang penting jual paling murah, barang murah. Jangan, kan ada barang mahal, barang murah, biar konsumen yang milih, ada harga, ada barang. Ini punya ibu tipe X19 yang paling tinggi nih. Oke, itu saja Ibu Sri Hartati ya tadi ya, Cikampek, Jawa Barat. Ini rencana kita mau ke sana nih, ke Cikampek, soalnya ada reseller yang mau gabung, reseller baru yang mau gabung dari Cikampek. Jadi dia buat jual lagi. Namanya toko apa ya dia? Tokonya lumayan besar, dia sempat fotoin ke kita. Tokonya gede juga, tokonya. Rukonya 4 lantai. Rukonya 4 lantai. Terus 5 ruko jadi satu, terus 5 lantai, 5 tingkat. Tokonya gede juga, dia mau buat jual lagi, mau ambil barang ke kita khusus jadi reseller daerah Cikampek. Oke, itu saja Ibu Sri Hartati. Terima kasih dari IPS Indonesia. Kita bukan hanya tes nyala, tapi tes running. Oh ya, untuk bagi para penjual ya, yang buat jual lagi, yang reseller itu kan buat jual lagi, buat dagang lagi. Kan kayak kalau yang mesennya 25 biji, 25 unit, 50 unit, apalagi ada yang mesen sampai 200 unit. Mungkin kalau itu kita nggak tes running ya, kalau sampai banyak unit. Kalau untuk satuan mungkin kita masih tes running. Kalau banyak itu kita nggak tes running, kita video. Sebenarnya kita udah tes running, sudah tes running dari sononya tuh, dari barang importernya udah pasti di tes running, kan ada quality control di pabrik. Itu pasti tiap pabrik ada quality control sebelum di marketkan, dipasarkan. Cuman kita nggak bisa videokan kalau yang ada yang sebelumnya tuh 200 biji, 150 biji unit, ada yang 50 menit, yang nggak mungkin videoin satu-satu yang buat reseller. Jadi untuk yang reseller tolong maklumin ya, kita pasti kondisinya udah bagus kok, karena pabrik itu ada quality control, sebenarnya udah di tes running dari sononya. Tapi kalau ini yang beli satuan kayak Ibu Sri Hartati, ya nggak ada salahnya kalau cuma satu biji, tes runningnya kita videokan, supaya ini aja, kita nggak seperti kucing dalam karung, yakin jualnya transparan. Oke, terima kasih Ibu Sri Hartati dari IPS Indonesia.